kalian membayangkan sebuah dunia di mana jumlah manusia melebihi batas yang bisa ditampung bumi? Seorang ilmuwan ternama, Heinz von Foerster, membuat prediksi mengerikan pada tahun 1960 yang mungkin akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun lagi. Apa yang akan terjadi jika populasi terus meningkat tanpa kendali? Penasaran? Yuk, simak selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya. Heinz von Foerster, seorang ilmuwan fisika asal University of Illinois, menjadi perhatian dunia setelah ia mengemukakan prediksi mengerikan tentang masa depan umat manusia. Pada tahun 1960, Foerster memprediksi bahwa pada tahun 2026, jumlah penduduk dunia akan mencapai titik puncak, sebuah angka yang akan melebihi kapasitas bumi untuk mendukung kehidupan. Ia memperingatkan bahwa jika kita terus-menerus meningkatkan populasi tanpa kontrol yang tepat, umat manusia akan menghadapi bencana global yang tak terhindarkan. Prediksi ini, meskipun terdengar seperti skenario fiksi ilmiah pada saat itu, kini semakin dipertimbangkan seiring dengan lonjakan populasi yang terus meningkat. Foerster memanfaatkan model matematika untuk menganalisis dinamika pertumbuhan populasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Ia menilai berbagai kemungkinan, termasuk dampak bencana besar, perang nuklir, dan perubahan sosial yang dapat mempercepat kehancuran peradaban manusia. Menurutnya, meskipun kemajuan dalam bidang teknologi pangan dapat memperbaiki kondisi kelaparan, jumlah penduduk yang semakin cepat berkembang tetap menjadi ancaman terbesar bagi keberlanjutan hidup manusia. Pada saat Foerster pertama kali meramalkan krisis ini, jumlah penduduk dunia hanya sekitar 3 miliar orang. Kini, di tahun 2025, populasi dunia diperkirakan mencapai sekitar 8 miliar. Lonjakan ini mencerminkan betapa cepatnya laju pertumbuhan manusia di planet ini. Namun, dengan kemajuan yang terjadi dalam bidang medis, pertanian, dan teknologi, angka kelahiran tetap tinggi di banyak negara, bahkan meskipun beberapa negara maju mulai mengalami penurunan angka kelahiran. Di sisi lain, negara-negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah dan akses terbatas ke pendidikan serta layanan kesehatan tetap mengalami tingkat kelahiran yang tinggi. Ini berkontribusi pada ketimpangan yang lebih besar antara negara kaya dan negara miskin, serta semakin memperburuk kesulitan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan. Laju pertumbuhan yang cepat ini menimbulkan sejumlah masalah, termasuk kelebihan kapasitas pada infrastruktur sosial, peningkatan kebutuhan akan makanan, air, energi, dan tempat tinggal, serta peningkatan polusi yang semakin merusak lingkungan global. Perubahan iklim, yang juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, semakin memperburuk tantangan ini. Salah satu aspek yang paling menarik dari prediksi Foerster adalah bagaimana ia menilai kemampuan teknologi untuk mengatasi krisis populasi. Meski teknologi pangan telah mengalami revolusi, dengan ditemukannya metode pertanian yang lebih efisien dan teknologi rekayasa genetika, Foerster tetap skeptis bahwa ini akan cukup untuk menanggulangi pertumbuhan populasi yang cepat. Meskipun produksi makanan semakin meningkat, laju pertumbuhan populasi lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan bumi untuk menyediakan pasokan pangan yang cukup. Dalam pandangan Foerster, kemajuan teknologi dalam bidang pertanian memang dapat membantu memperbaiki ketahanan pangan dalam jangka pendek, namun tidak dapat memecahkan masalah yang lebih besar, yaitu ketidakmampuan bumi untuk terus-menerus menyediakan sumber daya alam dalam jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, meskipun teknologi dapat membantu mengurangi kelaparan di beberapa bagian dunia, ketidakmerataan distribusi pangan dan ketimpangan sosial tetap menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Tantangan lain yang dihadapi manusia adalah perubahan iklim. Dengan suhu global yang terus meningkat, banyak wilayah yang menjadi kurang subur untuk pertanian. Perubahan pola cuaca yang ekstrim, seperti kekeringan yang lebih panjang atau hujan yang lebat, dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil pertanian. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan manusia pada teknologi pangan bisa menjadi sangat rapuh. Foerster tidak hanya mengandalkan prediksi pertumbuhan populasi untuk meramalkan kiamat, tetapi juga mempertimbangkan berbagai bencana yang dapat memperburuk situasi. Salah satu faktor utama yang ia pertimbangkan adalah potensi terjadinya perang nuklir. Dalam pandangannya, senjata nuklir, yang pada masa itu sudah mulai dikembangkan secara masif, bisa menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan peradaban manusia. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik pada abad ke-20,
Perang nuklir dianggap sebagai risiko besar yang dapat mengurangi kapasitas planet ini untuk mendukung kehidupan. Selain itu, bencana alam yang besar, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami, juga dapat mengancam populasi dunia yang semakin besar. Di sisi lain, krisis sosial dan ketegangan antar negara yang dipicu oleh persaingan untuk sumber daya juga dapat memperburuk masalah. Dengan semakin menipisnya sumber daya alam, seperti minyak, air bersih, dan makanan, banyak negara yang mungkin akan terlibat dalam konflik untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya yang terbatas. Dalam skenario seperti ini, perang global atau keruntuhan ekonomi global bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya kiamat. Forster mengusulkan solusi yang cukup kontroversial untuk mengatasi masalah pertumbuhan populasi yang tak terkendali, kebijakan pengendalian populasi. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kelahiran dan mencegah jumlah populasi yang semakin besar. Meskipun ide ini dapat diterima di beberapa negara dengan kesadaran sosial yang tinggi, banyak orang merasa bahwa pengendalian jumlah anak oleh pemerintah adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain kebijakan pajak, Forster juga mengusulkan adanya edukasi global tentang pentingnya pengendalian kelahiran. Banyak negara, terutama yang memiliki angka kelahiran tinggi, dapat diuntungkan dengan program edukasi yang membahas konsekuensi jangka panjang dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Program-program ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya mengelola jumlah kelahiran untuk keberlanjutan hidup di planet ini. Namun, meskipun pengendalian populasi mungkin menjadi salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, kebijakan seperti ini tetap kontroversial. Di banyak negara, kebebasan pribadi dan hak untuk memiliki anak dianggap sebagai hal yang sangat fundamental, sehingga penerapan kebijakan pengendalian kelahiran seringkali menemui perlawanan.